Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita boleh mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan bukan karena kuat dan hebat kita, melainkan karena kasih Allah yang terus memelihara kita sehingga kita boleh diperjumpakan dengan pagi yang indah ini di hari baru anugerah dari Tuhan. Dan saat ini kita akan memulai segala aktivitas kita. Untuk itu, mari bersatu bersama dalam renungan harian teraya dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di pagi yang indah ini dari Roma pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan dari Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam sukacita dengan penuh ungkapan syukur, kami menyambut hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan dalam menjalani hari ini ya Tuhan, kami sungguh berserah kepadamu. Kami percaya bahwa firman-Mu dapat menuntun kami menjalani kehidupan dalam jalan kebenaran. Oleh karena itu ya Roh Kudus, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan bersama dapat tertanam baik dalam hati kami dan membuahkan hasil iman yang nyata dalam setiap tingkah laku kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah bersedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Roma pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada mereka, orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Bukan karena ketakutan atau tangnya belana kamatakuran. Itulah tema kita di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, motivasi berlaku baik dalam masyarakat menunjukkan tingkat kedewasaan seseorang. Semakin seseorang berlaku baik karena dorongan suara hati, semakin dewasa pula orang itu. Jika melakukan sesuatu karena takut melanggar aturan, maka itu masih disebut moral konvensional. Manusia diharapkan bisa mencapai kematangan moral sampai pada kesadaran yang berakar dalam hati nurani. Suatu masyarakat akan lebih baik dan maju kalau warganya sudah melakukan yang baik dan benar karena kesadaran diri. Orang Kristen di Roma menghadapi kesulitan karena ternyata tidak semua pemimpin dan aparat pemerintah berlaku baik. Ada juga yang buruk, bahkan menekan serta menganiaya rakyatnya. Meski demikian, Paulus menasehati mereka untuk taat kepada pemerintah
karena pada hakikatnya pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan rakyat. Ia sangat menekankan perbuatan baik. Dikatakan, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Dalam pandangan Paulus, orang Kristen dapat tetap hidup sebagai orang baik dalam masyarakat yang di dalamnya para pemimpin pun ada yang korup dan jahat. Hal itu bisa terjadi karena di dalam hati nurani kita, pengajaran Tuhan telah hidup dan berkuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh oknum pemerintah, tidak mesti membuat kita sebagai rakyat menjadi pesimis, enggan melakukan kewajiban, apalagi membangkang. Teruslah melakukan yang baik, tunaikan tugas dan kewajibanmu bukan karena takut, tetapi karena suara hati kita dituntun oleh Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami menikmati kebenaran akan firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di pagi yang indah ini. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan untuk senantiasa berbuat baik oleh karena kesadaran diri, sehingga ya Tuhan kami dimampukan untuk terus melakukan kewajiban kami dengan baik, menunaikan tugas dan kewajiban bukan karena takut, tetapi karena suara hati kami dituntun oleh Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami sehingga kami senantiasa hidup dalam jalan kebenaran. Bapa dalam Kerajaan surga, dalam menjalani hari ini kami sungguh berserah kepadamu. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami yang sakit, kiranya Tuhan kuatkan dan berikan kesabaran. Berkati setiap usaha yang dilakukan agar dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Kehidupan keluarga kami dimanapun mereka berada, baik itu terpisah karena pendidikan maupun pekerjaan dan berbagai hal yang lain, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun, melindungi, dan memberkati kehidupan setiap keluarga kami. Kiranya Engkau juga mengaruniakan kami kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan kami hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, kiranya Engkau juga memberkati setiap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Berikanlah kekuatan, berikan kesabaran, bahkan sukacita, sehingga orang tua kami dalam masa tuanya dapat dijalani dengan penuh damai sejahtera. Bapa di sorga, kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan kami sukacita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami dapat menjalaninya dengan penuh damai sejahtera dalam keadaan apapun hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, pergilah, teruslah melakukan yang baik, tunaikan tugas dan kewajiban kita bukan karena takut, tapi karena suara hati Tuhan yang menuntun kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam Renungan Harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.